kembali mengingatkan pesan dan suara Anda 10 tahun silam bahwa Anda pernah dilahirkan dalam kandungan penambang. Anda dibesarkan dari hasil tambang. Bersama mereka para penambang. Tapi sungguh aneh Bapak Ibu, di akhir periode beliau, inilah hadiah terbaik, hadiah tercinta dari beliau kepada rakyat penambang, bahwa beliau mengkhianati kita, beliau meninggalkan kita, beliau meninggalkan kita. Olehnya, terakhir pesan kami bahwa Pak Bupati Bolomapu, kedatangan kami hari ini murni sebagai bentuk kecintaan kami terhadap daerah ini. Olehnya kami hanya meminta bahwa besok apapun yang terjadi, kita mulai aktivitas kita untuk ini. Pak Bupati, kalau penguasa menyelesaikan masalah dengan kekuasaannya, tapi hari ini rakyat dan penambang menyelesaikan masalahnya dengan darah. Olehnya, mulai besok, kalaupun ujung senjata daripada pihak-pihak penegak hukum diperhadapkan kepada jantung kita, maka hari ini harus jadi sejarah. Besok adalah sejarah. Besok adalah sejarah bahwa mancang senjata tidak akan pernah menggetarkan rakyat Papua. Bupati yang terhormat, penjelasan Bapak terkait soal WWTR itu jelas, mekanisme undang-undang telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 4 2009 yang kemudian diamandemen Undang-Undang Nomor 3 2020 pasal 4 jelas menegaskan bahwa apabila ada wilayah pertambangan rakyat yang telah berjalan bertahun-tahun, maka pemerintah wajib hukumnya memprioritaskan DPR sebagai titik tonggak awal bahwa kita lega. Bapak Ibu orang tuaku yang tercinta, jangan pernah percaya kalau kita pencuri, jangan pernah percaya kalau kita perampok. Karena yang namanya ilegal itu perbuatan para perampok. Hari ini JSM telah congkaknya berdiri di daerah ini 10 tahun orang asing menikmati warisan leluhur emas kita. Anehnya kita baru setahun. Kita baru setahun menikmati warisan leluhur, kemudian kita dianggap pencuri, kita dianggap perampok. Bagaimana orang mencuri di rumahnya sendiri? Hukum di negara mana yang kemudian membenarkan bahwa kalau ada pencuri yang makan nasinya di rumah dia sendiri? Tidak ada. Maka di hadapan Bupati tercinta, kita akan mengikrarkan bersama bahwa besok kita mulai aktivitas. Sesuai dengan pernyataan beliau tidak punya kompeten untuk mengatakan ya atau tidak. Tapi kita, rakyat, yang akan menyatakan bahwa kita besok naik
tambang. Pak polisi, teriakan pelurumu sebanyak mungkin. Meriam! Bapak TNI, Bapak sebagai pengayom, pelindung, kemudian pelayang kami, maka jangan takuti kami dengan seragammu, karena memang kami bukan penakut. Polisi, pemimpin Anda, Kapolres Pobuato, telah begitu nyenaknya menjadi badut atas hasil tambang, makanya perutnya buncit. Olehnya tidak ada yang pantas dikumandangkan kecuali lawan. Oke, Pak Isal, kita berlanjut ya. Kita sudah menerima tanggapan dari Pak Bupati. Maka lanjutan aksi kita lakukan kepada titik aksi selanjutnya ke DPR. Oke, Mas Pak Jenderal. Oke. Ya, kita sudah dengarkan bersama seperti tanggapan Pak Bupati. Dan beliau tidak menganjurkan, tapi insya Allah beliau akan memperjuangkan untuk tidak ada satupun yang melarang aktivitas tambang yang ada di Kabupaten Pohuwato. Kalau ada yang bilang hasil tambang itu hasil curian, maka hari ini orang yang bilang itu, yang bilang begitu, perlu kami sampaikan, berarti juga Pak Bupati telah memakan hasil dari curi. Kenapa? Pak Bupati itu sama-sama dengan orang Bakabilasa. Dulu, kalau dikatakan hasil tambang ini legal, berarti kita mencuri, maka Pak Bupati bagian dari sama-sama dengan kita, sama-sama Bakabilasa menikmati hasil yang ilegal. Beliau tahu itu, makanya beliau meneteskan air mata. Ya, kalau hari ini, ya, masyarakat lagi diberi kesempatan, beliau merasa terusik jiwanya. Kenapa? Karena beliau juga turut merasakan hasil tambang. Beliau juga pernah datromo. Beliau juga pernah menjadi pelaku usaha di tambang. Ya, kalau sampai dengan hari ini katanya ilegal, berarti Pak Bupati kita juga jadi bupati dari hal-hal yang ilegal. Ya, saya tahu persis. Jadi untuk itu kita sama-sama menuju kantor DPR. Ya. Tapi saya mohon tetap kita menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan ada yang merusak. Ya. Pokok mulai besok. Ya. Assalamualaikum. Pokoknya terang mulai besok. Ya. Kita besok. Assalamualaikum. Apapun yang terjadi besok terang mulai. Ya. Terima kasih Pak Bupati. Kami sampaikan sekali lagi, apapun yang terjadi, besok kami akan naik. Kami tidak takut. Kasihan banyak yang akan mati lapar Pak Bupati. Kalau tidak ada yang menambah, banyak yang akan mati lapar. Sekali lagi kita sampaikan, kami akan naik besok. Bacat Kabupaten Pohuwato. Bacat Kabupaten Pohuwato. Hari ini kecelipan dibuat berpropaganda atas nama putra daerah Pohuwato. Sekali lagi kami sampaikan, kami tidak takut dengan senjata, kami tidak takut dengan dentuman. Saya sampaikan, kalau sebenarnya tidak ada yang siapa yang mau tanggung makan, siapa yang mau tanggung makan para penambang, tidak ada yang mau tanggung. Jangan sandingkan ekonomi dengan ekonomi. Hari ini kita yang kita tahu bersama pula akan berakhir masa jabatannya. Kami sangat kecewa dengan pernyataan itu. Seakan-akan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Sehingga hanya kami dengan keadilan rakyat menuntut kehidupan ekonomi secara kedaulatan, meminta negara dan daerah dengan kekuatan hukumnya untuk sama-sama bertanggung jawab, meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk melegalkan yang mana
menjadi wilayah garapan rakyat yang tidak lagi dengan terjerat dengan persoalan hukum. Namun jawaban Pak Bupati sangat mengecewakan hari ini. Paling tidak kita sudah mendengarkan bahwa secara langsung Pak Bupati tidak bisa lagi menjamin hajat hidup kita secara pemerintahan. Maka dengan semangat itu kita sebagai rakyat akan berinisiasi untuk mengambil langkah tetap akan masuk ke wilayah pertambangan. Warisan anak cucu adalah warisan leluhur kita. Sekali lagi Bapak Ibu rakyat Rembang, jangan takut. Daerah ini daerah kita. Kita bukan pencuri, kita bukan perampok. Mengapa ketika perusahaan asing, perusahaan besar masuk untuk memungut harta kekayaan kita, pemerintah siap memediasi. Namun ketika persoalan rakyat yang berteriak terhadap ekonomi dan nilai perutnya, pemerintah malah menjawab tidak mampu. Ini sangat ironis Bapak dan Ibu. Betul. Maka tidak ada satu kata selain kedaulatan ekonomi di tangan rakyat. Kita sudah tidak percaya lagi ketika pemerintah melepaskan tanggung jawab dan tidak melihat lagi kita sebagai rakyatnya. Padahal kita tahu setahun, 5 tahun kemarin pemerintah ini dengan gegap gempitanya menolong, menyuarakan bahwa mereka adalah penambang. Tapi mengapa di akhir periode ini seakan-akan pemerintah tidak lagi bertanggung jawab kepada rakyat? Rakyat dibenturkan dengan pihak kepolisian, rakyat dibenturkan dengan senjata, rakyat dibenturkan dengan institusi kepolisian. Ada apa ini? Ada apa? Di mana pemerintah? Di mana? Di mana rakyat ketika meminta perlindungan, melegalkan WPR? Pak Bupati malah menjawab dengan hal-hal seperti itu. Di mana pemerintah? Di mana? Di mana pemerintah? Perusahaan asing sudah banyak yang mencongkak di Kabupaten Powato. Perusahaan pertambangan, perusahaan sawit masuk dengan mudahnya, hanya butuh dengan waktu 1-2 tahun. Kita 10 tahun membutuhkan WPR sampai hari ini tidak pernah terwujud. Bupati yang terhormat, sepertinya kita hanya melupakan sesuatu yang tidak diperhatikan oleh Bapak Bupati Powato. Sekali lagi saya sampaikan, di akhir jabatan dari Bapak Bupati sepertinya lepas tangan dalam persoalan yaitu kepentingan rakyat. Sekali lagi, kita tidak ingin menjadi perampok di kampung kita sendiri, di kampung halaman yang di mana beta kita dilahirkan. Sehingga hari ini saya mengajak seluruh penambang yang ada di Powato untuk tetap eksis di dalam pertambangan. Mari kita lawan